Yo mas bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya mas bro. Halo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian bosku? Semoga selalu baik-baik saja dan jangan lupa untuk tetap semangat ya bosku ya. Nah pada kesempatan kali ini seperti yang tadi saya posting di siang hari di YouTube, itu kita akan ngebahas tentang susunan substrat ya mas bro. Nah video ini saya dedikasikan untuk kalian yang baru pertama kali mau belajar aquascape, supaya kalian tidak menghambur-hamburkan budget dan sesuai dengan tujuan kalian, maka saya bikinkan video ini supaya menjadi tutorial buat kalian membuat substrat aquascape atau menyusun substrat aquascape. Tapi sebelum itu ya, pastikan kalian yang baru datang di channel ini untuk subscribe, like, dan komen. Siapa tahu kalian bisa memenangkan giveaway di 10.000 subscriber nanti ya mas bro ya. Tanpa lama-lama, saya langsung ke inti bahasanya. Nah, saya sudah tuliskan ini. Semoga bisa membantu teman-teman nanti untuk menyusun substrat aquascape. 3 hal yang penting perlu ada di dalam penyusunan aquascape itu adalah rumah bakteri, kemudian pupuk dasar, dan yang terakhir adalah soil. Nah, untuk penyusunannya seperti ini mas bro. Ini anggap saja sebagai aquascape. Kita akan masukkan yang pertama kali adalah bakteri starter di bagian paling bawah. Di sini nanti sebagai rumah bakteri untuk berkembang biak, sehingga kecukupan bakteri itu akan terpenuhi di dalam aquascape. Dengan cukupnya bakteri baik nanti di dalam rumah bakteri ini, pengolahan amonia menjadi nitrat sehingga bisa digunakan oleh tanaman itu jauh lebih maksimal kalau kita berikan rumah bakteri teman-teman ya. Nah, di dalam rumah bakteri ini biasanya juga akan ditambahi yang namanya bakteri starter. Bakteri starter ini bisa opsional ya teman-teman. Jadi nggak harus kalau kalian beli rumah bakteri itu harus ada bakteri starternya, enggak. Tetapi kalau kalian kasih bakteri starter itu jadi pemicu untuk pertumbuhan bakterinya lebih cepat ya mas bro ya. Dibandingkan kalau kita tidak memakai bakteri starter. Di sini yang poin yang saya tekankan adalah ada atau tidaknya bakteri starter itu tidak berpengaruh kepada adanya si bakteri baik. Gitu ya mas bro. Kemudian yang kedua, setelah kita letakkan rumah bakteri, kita letakkan pupuk dasar. Nah, pupuk dasar ini fungsinya adalah sebagai penyedia nutrisi bagi si tanaman yang kita tanami di dalam aquascape mas bro. Ibaratkan kalau kalian menanam bayam atau cabai, kan kita kasih yang namanya pupuk NPK, kemudian segala macam pupuk lah. Nah, itu sama dengan di dalam aquascape mas bro. Yang bedanya adalah kalau kita menaruh pupuk dasar itu kita taruh di bawah dari si akarnya. Artinya setelah rumah bakteri kita langsung kasih pupuk dasar. Seperti itu. Nah, pupuk dasar ini ketika kalian memberikan di dalam layer substrat, pastikan di bawah dari tempat yang nanti akan kita tanami tanaman aquascape. Jadi kalau kita membahas layout gitu ya, layout aquascape itu kan kadang ada area-area tertentu yang kita tidak berikan tanaman. Contohnya kalau kalian mau membuat sebuah hardscape jalan gitu ya, itu kan biasanya kalian tidak tanami di situ. Jadi di bagian itu kalian nggak perlu kasih pupuk dasar. Kalau semua layer aquascape kalian kasih pupuk dasar, yang ada kalian akan menjadikan pemborosan di budget pembelian pupuk. Karena pupuk dasar ini sendiri juga harganya nggak murah-murah amat ya teman-teman. Itu tentang pupuk dasar. Kemudian yang terakhir adalah penempatan soil dan pasmal. Nah, soil atau pasmal di bagian terakhir seperti ini mas bro. Di bagian ini, itu fungsinya adalah untuk si tanaman bisa ada di posisi itu dan mencengkramkan akarnya supaya tidak terbawa arus ataupun dia bisa tumbuh secara maksimal. Jadi supaya tanaman ini tetap stay di situ dan tetap bisa bertumbuh, dia akan mencengkramkan akarnya atau istilahnya, supaya akarnya bisa tembus di situ ya mas bro ya, bisa menetap di situ, maka kita perlu bantuan dengan adanya soil ataupun pasir malang. Nah, apakah nanti kalau misalkan kita pakai soil, kita nggak perlu pakai pasir malang? Bisa saja dengan soil saja mas bro,
tanpa adanya pasir malang, bisa aja dengan soil plus pasir malang ataupun pasir malang saja. Cuma kalau kita pakai soil, pastikan kalian membeli soil yang memang kualitasnya bagus. Kenapa? Kalau soil yang kualitasnya kurang bagus, nanti dia akan berubah menjadi lembek gitu Mas Bro ya, dan nanti akan memperkeruh dari si air yang ada di aquascape kita. Jadi kalau aquascape yang dari pabrikan bagus, itu dia akan tetap bentuknya bulat dan dalam jangka waktu yang cukup lama baru bisa meleleh gitu ya Mas Bro. Sedangkan kalau kita pakai pasir malang saja, di dalam pasir malang itu tidak tercakup yang namanya nutrisi yang bisa diserap oleh si tanaman. Jadi dia hanya sebagai tempat menujamnya si akar saja, tetapi secara nutrisi dia tidak ada. Bagusnya kalau kalian pakai soil juga pakai pasir malang. Tapi kalau misalkan kalian pengen hemat budget di di soil aja ya nggak apa-apa. Seperti itu Mas Bro. Nah, dari ketiga ini dalam pemberian atau ukurannya di aquascape itu tergantung kalian ya Mas Bro ya, desainnya ya Mas Bro. Biasanya kan kalau aquascape itu akan cenderung tebal di bagian belakang. Di bagian depan itu cenderung lebih pendek. Nah, di situ biasanya kita akan taruh pasir malang saja atau pasir dekoratif saja. Sedangkan untuk bagian-bagian ini, bagian-bagian yang saya sebutkan tadi, biasanya dia akan ada di background gitu ya, di layar paling belakang. Sehingga kalau kalian beli pupuk dasar, beli soil, beli rumah bakteri, itu nggak harus semua dari permukaan akuarium itu ditutupi dengan ketiga ini Mas Bro. Jadi disesuaikan saja. Tetapi untuk basic dalam penyusunan substrat itu seperti ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang baru belajar aquascape dan mau men-setting substrat supaya kalian tidak terlalu banyak membuang budget untuk pembelian penyusun elemen-elemen penyusun substrat ini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas silahkan tulis di dalam kolom komentar, dan jika kalian ada ide, saran dan kritikan silahkan juga tulis di dalam komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyu Channel.